Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viral video Ustadz Hanan Attaqi yang berbaiat dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa waktu yang lalu, Ustadz Hanan Attaqi ini harus mengalami penolakan ketika akan mengisi sebuah acara di daerah Pamekasan, Madura. Dan yang melakukan penolakan pun itu dari Ormas Nahdlatul Ulama. Akan tetapi kali ini justru Ustadz Hanan Attaqi berbaiat dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Dan ketika berbaiat, Ustadz Hanan Attaqi ini langsung berhadapan dengan Bapak Kiai Haji Mustamar. Kita simak videonya. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama Baiat NU Ustadz Hanan Attaqi oleh pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan akan didampingi oleh Gus Niam. Nyuwun para masyayikh, para habaib, para santri jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustaz Al-Ustaz Hanan Attaqi Hanan Attaqi menyatakan demi demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. wa batinan. Saya Ustaz Hanan Attaqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya Ustadz Hanan Attaqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik. Saya Ustadz Hanan Attaqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap mati membela memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah syariat baiat itu masih berlaku untuk saat ini? Dan bagaimana baiat yang benar? Karena begitu banyak baiat-baiat yang ada di negeri kita ini khususnya. Islam Jamaah baiat, kemudian tarekat-tarekat juga berbaiat. Padahal tarekat ini banyak sekali jumlahnya. Dan dari masing-masing kelompok, masing-masing tarekat, mereka mempunyai ciri khas amaliyah-amaliyah yang berbeda. Sehingga timbul pertanyaan, kemana dan bagaimana baiat yang dibenarkan? Kita simak
penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala bagaimana baiat yang dibenarkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syariat baiat itu masih berlaku sampai saat ini? Bagaimana cara menerapkan syariat baiat di zaman sekarang? Apakah kita harus mendatangi Presiden Jokowi untuk membaiat beliau? Ya. Syariat baiat itu berlaku pada saat ini dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati, meninggal dan tidak ada di atas punggungnya baiat kepada pemerintah yang syah, maka dia mati sebagai mati jahiliyah. Mati sebagai mati jahiliyah. Iya. Cara membaiat itu dari masa dahulu itu tidak semua manusia berbaiat. Abu Bakar itu cuma dibaiat oleh sahabat di bawah Thaqifah Bani Sa'idah. Beberapa orang sahabat yang membaiat Abu Bakar. Umar ibn Khattab itu cuma dibaiat. Dipilihkan 6 dari ahli syura untuk membaiat. Umar ibn Khattab itu langsung dibaiat oleh sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Dan Utsman bin Affan, beliau hanya dibaiat, asalnya cuma dipilihkan 6 orang ahli syura. Utsman di dalamnya. Ya. Dan ketika pilihan berada di tangan Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf kumpulkan para sahabat di masjid. Kemudian beliau terangkan bahwa setelah menilai, tidak ada yang lebih saleh dari Utsman bin Affan di tengah kita. Maka Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan, diikuti oleh sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib di situ. Tidak semua sahabat di berbagai penjuru dunia, penjuru negeri datang kemudian membaiat, tidak. Jelas ya? Tapi orang-orang tertentu saja membaiat. Iya. Yaitulah yang disebut ahlul halli wal aqd. Sebab kalau ulamanya, orang-orang terpandangnya sudah membaiat, yang lainnya itu ikut kepada ulamanya. Dan orang-orang pentingnya di negeri itu. Jelas ya? Sekarang ini keabsahan kepala negara, presidennya sudah syah sebagai kepala negara, ya, sudah dilantik sebagai kepala negara, itu sudah syah sebagai kepala negara. Secara otomatis di atas pundak kita ada apa? Ada baiat. Nah, mesti kita datang kepada Pak Jokowi, kita pegang tangannya, Pak, saya baiat Bapak. Ya. Di atas pundak kita itu sudah ada baiat terhadap beliau untuk mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan itu yang kita simpan sebagai keyakinan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kalau tidak ada keyakinan itu, siapa yang mati? Mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ini hadits salah dipahami oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah ya. Dia pikirnya membaiat pimpinan dia. Kalau tidak membaiat pimpinan dia mati jahiliyah. Itu pemikiran yang timpang ya. Bagaimana caranya? Ya. Kamu baiat pimpinan kamu. Apa bedanya dengan saya? Haknya apa? Saya bisa juga bikin jamaah baiat saya. Ya, antum juga bikin bisa jamaah, ayo aja baiat, kita baiat semua. Apa bedanya? Ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan itu kepala negara, ini pimpinan. Hati itu harus bersatu bersamanya. Itu kebersamaan dalam sebuah negeri. Makanya hukum syariat membedakan hukum dan mengkhususkan baiat itu untuk kepala negara. Makanya baiat apapun untuk selain kepala negara, dan apa yang terkait dengan kepala negara, itu namanya bid'ah dalam agama. Apakah itu baiatnya di Hizbut Tahrir, atau baiatnya di Ikhwanul Muslimin, atau baiatnya di jemaah ini, di kelompok ini, ya, di ormas ini. Sekarang hampir semua ormas ya ada baiatnya. Ada baiatnya masing-masing. Itu semuanya bid'ah di dalam agama. Baiat itu hanya untuk kepala negara. Itu yang ada di atas pundak kita, dan itu yang kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang mukmin yang hidup seperti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mati jahiliyah.